Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan Desa Batu Waraksa, Bapak dan Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi taufik untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agar tidak termasuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya dia akan dibiarkan tanpa ada catatan pahala dan iqab ataupun dosa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul akhir. Kita masuk pada bab qada'ul fawaid. Wa tartibuha. Bab mengqadha apa yang terluput dari salat dan urutannya. Pada bab ini mu'alif yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam membubuhkan hadis ke-54. Kemudian pada bab berikutnya fadlu salatil jamaah, insyaallah kita lanjutkan setelah kita selesai membahas ini pada bab ayat hadis ke-54 ini. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal Khandaq, bahwasanya Umar bin Khattab termasuk yang menyaksikan perang Khandaq ba'dama gharabat syams, setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, maka beliau mulai yasubbu kuffar Quraisy, yaitu mencela kafir Quraisy.
Setelah itu dia mengatakan, wa qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kitu usallil asra hatta kadat asy-syamsu taghrub. Hampir-hampir saja ya, aku belum melaksanakan salat asar sehingga matahari hampir terbenam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, demi Allah, ma shalaituha, aku pun belum melaksanakan salat asar. Qala faqumna ila Buthan, maka kami, kata Jabir bin Abdullah, menuju ke Buthan, yaitu sebuah wadi, tempat air di kota Madinah. Fatawadda'a lis-salati wa tawadda'ana laha. Kemudian beliau mengambil wudhu ya untuk sholat, dan kami pun berwudhu. Fa shalal asra ba'da ma gharabat asy-syams, maka beliau, yaitu Rasulullah SAW, salat asar setelah matahari terbenam. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib, kemudian setelah salat asar di waktu maghrib diikuti dengan salat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beberapa kata yang cukup asing dari hadis ini, yaitu Yaumul Khandaq, hari Khandaq, artinya adalah Ghazwatul Ahzab, peperangan Ahzab, yang mana kafir Quraisy mendatangi kota Madinah beserta kabilah-kabilah yang menjadi sekutu mereka untuk mengepung kota Madinah. Kemudian makitu atau kada yakadu ya, kemudian dengan mutakallim ana, maka jadi makitu. Itu termasuk dari af'al muqarabah, fiil-fiil yang mendekatkan sesuatu ya. Ketika saya membaca dari syarah Mutamimah, ya, Mutamimah Al-Jurumiyah, af'alul muqarrabah ini terbagi menjadi 3. Ini saya berikan fawaid lughawiyah sedikit biar antum ada gambaran. Yang pertama adalah menunjukkan dekat. Yang menunjukkan dekat. Contohnya adalah kada, ya kada tadi makitu. Kemudian karoba. Kemudian ausyaka. Ini juga sama, artinya sama-sama hampir. Kada, karoba, dan ausyaka. Kemudian jenis yang kedua bermakna semoga. Bermakna semoga. Di antara adalah asa, haro, dan ikhlaulako. Barangkali antum membaca kitab kuning menjumpai kata-kata tersebut adalah kata-kata tersebut bermakna sama, yaitu semoga, harapan ya. Asa, haro dengan alif layyinah di belakangnya, haro dipanjangkan, dan yang terakhir adalah ikhlaulaqo. Kemudian yang ketiga bermakna memulai. Di antara adalah syara'a. Apabila antum menjumpai syara'a itu diikuti fiil setelahnya, sebagaimana tadi di kalimat ini ya, yaitu makitu usolli, kada yakadu itu adalah kata kerja lalu diikuti kata kerja berikutnya, maka artinya adalah hampir saja. Begitu pula ketika antum menjumpai kata-kata syara'a lalu diikuti kata berikutnya dengan dalam bentuk kata kerja, maka itu artinya memulai. Dan kata-kata semisal yang bermakna memulai adalah tawfiqo, aliqo, ansya'a, akhodha, dan ja'ala. Semuanya apabila diikuti kata kerja berikutnya tidak dijeda dengan isim, maka itu bermakna memulai. Baik. Kita kembali ke kitab Taysirul Alam. Wa ma'na qaruba husulu asy-syai' alladzi lam yahsul. Maknanya adalah dekatnya sesuatu yang akan tercapai,
yang sebelumnya belum tercapai, belum dikerjakan. Itu dalam konteks ini adalah salat asar. Kemudian ghorobat di sini kata Al-Imam Al-Jarkasi dengan memfathahkan huruf ra, bukan ghoruba tapi ghoroba. Dan beliau menganggap orang yang membaca dengan mendhammakan ra itu keliru. Kemudian Buthan tadi sudah saya terjemahkan, yaitu wadin bil Madinah, sebuah mata air, ya, wadi yang berisi air di kota Madinah. Mana untuk hadis ini? Kata Syekh Abdullah, Ja'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi ba'da an gharabat syamsu wa huwa yasubu kuffar Quraisy. Ya, bersama dengan lafal hadisnya, bahwasanya Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khandaq setelah matahari terbenam dan dalam keadaan dia mencela kafir Quraisy, li'annahum syaghaluhu 'an salatil 'asr, karena orang-orang kafir Quraisy ini menghalangi kaum muslimin dari melaksanakan salat asar. Dan tentunya ini adalah sebelum disyariatkannya salat khauf, salat dalam keadaan perang, ya, salat dalam keadaan perang, yang mana barisan pertama atau saf pertama misalnya dalam keadaan sujud, maka barisan kedua berjaga-jaga di belakangnya agar tidak lepas dari menghadapi musuh, bergantian seperti itu. Falam yusalliha hatta qarabat syamsu minal ghurub. Beliau sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan salat asar tersebut sampai matahari hampir terbenam. Fa aqsama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq annahu lam yusalliha hatta al-an tatminan li Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya beliau pun juga belum melaksanakan salat asar. Beliau bersumpah di sini sebagai bentuk penenangan, sebagai bentuk menenangkan Umar atas kekhawatiran beliau lewat dari pelaksanaan salat asar pada waktunya. Tsumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddaa wa tawaddaa ma'ahu sahabatu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, beliau berwudu dan para sahabat pun berwudu bersama beliau. Fa shallal 'asra ba'da an gharabat asy-syamsu wa ba'da salatil 'asr shallal maghrib. Lalu beliau salat asar pada setelah terbenamnya matahari, lalu setelah selesai salat asar, beliau dan para sahabat pun baru salat maghrib. Ini dengan bentuk urutan, asar terlebih dahulu dan baru maghrib. Ini tentunya apa? Bila waktu maghrib cukup luas. Tetapi apabila dikhawatirkan apabila salat asarnya didahulukan dari salat maghrib, lalu habislah waktu salat maghrib, terlanjur masuk ke salat isya, masuk waktu salat isya, maka didahulukan salat maghrib terlebih dahulu agar salat pada waktunya, lalu salat asarnya dalam bentuk qadha setelah maghrib. Beberapa pelajaran dari hadis ini, ya, bentuk pelajaran di sini adalah bentuk pengulangan agar kita lebih mendalami isi hadis, ya. Walaupun tadi dari makna global itu sudah tercakup secara umum. Yang pertama, wujub qada'il fawaid minas salawatil khams. Wajib mengqadha salat-salat yang terlewat atau terluput dari salat-salat 5 waktu. Yang kedua, adz-dzahiru anna ta'khiraha fi hadhil qadhiyah laisa nisyanan. Yang tampak, ya, terlambatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kasus ini itu bukan karena beliau lupa. Wa inna ma huwa amdun walakinna hadza qabla an tusyra
salatul khauf kama rajjahul ulama. Beliau terlewat atau terlambat dari melaksanakan salat asar karena sengaja, karena dalam rangka menghadapi gempuran musuh, dan itu belum disyariatkannya atau belum diturunkannya syariat salat khauf pada saat perang, sebagaimana dikuatkan oleh para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, fihi dalilun ala taqdimil ghaibah al-hadirah. Hadis ini menjadi petunjuk didahulukannya salat yang qadha, yang dilunaskan, ya. Yang terluput dari waktunya, dari salat yang dilaksanakan pada waktunya. Malam yadhiqa waqtul hadirah, selama waktu salat yang hadir, waktu yang ada, ya. Kalau kalian kalau antum pernah menghafal niat salat ya dulu pada saat belum ke kajian salafi, tentu pasti masih ingat, ya. Sholli fardhul maghribi adaan itu adalah tepat pada waktunya. Adapun yang qadha itu berarti di luar waktunya. Berarti ini hadirah itu maksudnya adalah tepat pada waktunya, belum keluar dari waktunya. Jadi apabila waktunya masih luas, misal kita terluput naudzubillah dari salat maghrib karena mungkin di perjalanan mau mampir ke masjid, jalan-jalan macet, maka kita niatkan untuk takhir, ya. Kalau itu tidak masuk karena itu dijamak, ya. Kasusnya ini adalah apabila tidak bisa dijamak antara dua sholat, misal asar dengan maghrib, isya dengan subuh, ya gitu, ya, atau subuh dengan zuhur. Maka apabila sholat yang hadir itu waktunya cukup luas, ya, semisal maghrib tadi waktunya di awal, lalu kita sholat asar itu tidak khawatir habis waktunya, maka dahulukan sholat asar baru sholat maghrib. Tetapi apabila pelaksananya hampir mendekati waktu isya, semisal 10 menit lagi, maka yang didahulukan adalah sholat maghrib agar tidak sama-sama qadha. Asar sudah qadha, lalu pas mau melaksanakan sholat maghrib sudah terburu masuk waktu isya, maka ini tidak dikehendaki, tidak disarankan. Kemudian yang keempat, jawazud du'a 'alal zalim. Bolehnya mendoakan keburukan. Ad-du'a'u 'ala itu maknanya mendoakan keburukan. Kalau mendoakan kebaikan adalah ad-du'a'u li. Itu dengan harful jar li. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari doanya Umar kepada atau untuk kebinasaan, untuk keburukan kafir Quraisy saat itu. Yang kelima, masyru'iyatu tahwinil masaib 'alal musabin. Disyariatkannya meringankan musibah dalam bentuk ucapan bela sungkawa, ya, semisal tadi tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wallahi ma usalliha, ya, ma shallaituha, saya pun belum salat demi Allah. Itu adalah bentuk peringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Umar tidak terlalu khawatir. Begitu juga dengan ucapan-ucapan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada orang yang keluarganya tertimpa musibah, doa-doa yang baik, maka itu termasuk tahwinul masaib. Kemudian yang keenam, jawazu halafis shadiq, bolehnya bersumpah bagi orang yang jujur, walau lam yastahlif, walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ini diambil dari sumpahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya, bab fadlu salatil jamaah wa wujubiha. Bab keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Wajibnya salat berjamaah. Kata Syekh Abdullah
rahimahullah taala, min sumuwi hadhihi syariah annaha tashra'u fi katsirin min ibadatiha al-ijtima'at. Dari ketinggian syariat ini, atau dari sisi pentingnya syariat ini, bahwasanya syariat Islam mensyariatkan pada kebanyakan ibadahnya dalam bentuk ijtima'at, yaitu berkumpul. Semisal sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Id, dan lain-lain. Allati hiya ibaratun an mu'tamaratil islamiyah. Itu bentuk ungkapan muktamar ya. Muktamar ya, perkumpulan. Yajtami'u fiha al-muslimuna liyatawassalu. Yang di dalamnya kaum muslimin berkumpul ya, untuk yatawassalu, saling berhubungan, saling berinteraksi. Wa yata'arafu, saling mengenal. Wa yatasyawaru fi umurihim, dan saling berdiskusi, bermusyawarah pada urusan-urusan mereka. Wa yata'awanu ala halli masyakiliha, dan mereka bekerja sama, berta'awun untuk memecahkan masalah-masalah mereka. Wa tadawulir ra'yi fiha, dan saling bertukar pendapat di dalamnya. Jadi ini bentuk persatuan, manfaatnya persatuan, manfaatnya berkumpul. Wa hadhil ijtima'at fiha minal manafi'il 'azimah, yang mana dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut terdapat manfaat yang besar. Wal fawaidil jasimah, dan faidah yang banyak, ma yafutul hasr, yang tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Di antaranya adalah min ta'limil jahil, yaitu mengajari orang yang tidak tahu. Wa musa'adatil ajiz, bentuk pertolongan kepada orang yang lemah. Lemah secara badannya, lemah secara ekonominya, dan lain-lain. Wa talyinil qulub, dan bentuk pelembutan hati-hati. Saya izinin minum dulu. Apabila ada keretakan hubungan antara kaum muslimin, itu bisa dihangatkan kembali, bisa direkatkan kembali dengan cara saling berkumpul, bukan saling tadabaru, saling membelakangi, saling memboikot, tapi saling datang pada perkumpulan-kumpulan kaum muslimin yang mubah, apalagi dalam momen salat 5 waktu. Ya. Wa izharu izzul Islam, menampakkan kemuliaan Islam. Wal qiyamu bi sya'airihi, dan menegakkan syiar-syiarnya, ritual-ritual di dalam Islam. Wa awwalu hadhil mu'tamarat salatul jamaah fil masjid, dan muktamar yang paling awal, yang paling pertama hendaknya ditegakkan, bukan muktamar ormas, muktamar partai ini dan itu, tapi muktamar dalam salat jamaah ya, di masjid. Fa huwa mu'tamarun saghirun baina al-mahallatil wahidah, dan ini adalah muktamar kecil pada penduduk suatu wilayah. Yajtami'una kulla yaumin wa lailatin 5 marrati fi masjidihim, yang mana mereka berkumpul pada setiap malam dan siang 5 waktu di masjid-masjid mereka. Fayatawasaluna wa yata'arafuna wa yuhaqqiquna watal wahdatil islamiyatil kubra. Mereka berinteraksi, saling berkenalan, dan mewujudkan inti persatuan Islam yang besar. Apabila kaum muslimin
walaupun jumlah mereka banyak tetapi masjid-masjid mereka sepi, tentu hal ini tidak terwujud dengan baik. Dan inilah fenomena yang menimpa umat Islam saat ini, terutama di Indonesia. Umat Islam hanya terlihat besar, terlihat banyak ketika ada momen-momen sholat Jumat, sholat Id. Adapun sholat 5 waktu, mungkin karena jumlah musola terbanyak atau mungkin banyak yang sholat di rumah, maka fenomena banyaknya jamaah ketika sholat tidak begitu terlihat. Saya berburuk sangka bahwasanya bukan banyaknya musola, tetapi banyaknya orang yang sholat di rumah. Nyatanya ketika diadakan ritual makan ini dan itu terlihat banyak, ya. Sehingga bukan karena banyaknya musola, tetapi banyak yang sholat di rumah, bahkan yang tidak sholat itu juga masih terhitung banyak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita masuk pada hadis pertama pada bab ini, keutamaan salat jamaah. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-fardhi maknanya adalah al-fard, yaitu sendirian. Kemudian darajah, sebagaimana dikatakan Ibnu Atsir rahimahullah taala, lam yaqul juz'an wala nasiban wala nahwu dzalik. Nahwa dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan juz'an bi 27 juz'an atau bi 27 nasiban. Maknanya sama. Lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Derajat ini maknanya ya bagian, 27 bagian. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih istilah derajat. Ibnu Atsir mengatakan li'annahu arada tsawaba min jihatil 'ulu wal irtifa'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan pahala dari sisi ketinggian. Fad darajatu ila jihatin fauq. Karena derajat itu adalah keutamaan dari sisi ketinggian, bukan dari sisi banyaknya. Mana umum dari hadis ini? Yushiru hadal hadisu ila bayani fadlis salati ma'al jamaah. Hadis ini mengisyaratkan, menandakan pada penjelasan keutamaan salat jamaah ala salatil munfarid dibandingkan dengan salat yang dilaksanakan sendirian. Apakah dikerjakan di masjid ataukah di rumah. Bi annal jama'ata lima fiha minal fawaidil azimah wal masalihil jasimah tafdulu wa tazidu ala salatil munfarid bi 27 darajah minas sawab. Karena jamaah yang mana di dalamnya terdapat faidah dan keuntungan yang besar, maka didahulukan dan ditambahkan keutamanya dari salat yang sendirian dengan jumlah 27 derajat dari pahala. Lima bainal amalaini minat tafawutil kabir fil qiyami bil maqsud wa tahqil masalih. Dan berdasarkan di antara dua amalan ini, amalan jamaah dan salat sendirian, adanya perbedaan besar pada saat pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaan dari sisi tujuan dan manfaatnya. Wala syakka anna man dhayya'a hadzal ribahal kabir mahrumun wa ayu mahrum. Dan tidak diragukan lagi orang yang melalaikan salat jamaah, orang yang melalaikan keuntungan besar ini, dia telah tercegah
sangat jauh. Terharamkan kalau bahasa ininya. Apa namanya? Letter luck-nya ya, mahrum, diharamkan. Itu terhalang ya. Faedah dari hadis ke-55 ini, yang pertama adalah fihi bayanu fadli salati ma'al jamaah. Di dalamnya terdapat keutamaan salat berjamaah. Yang kedua, fihi bayanu qillati sawabi salatil munfarid bin nisbati li salatil jamaah. Menunjukkan sedikitnya pahala orang yang salat bersendirian dibanding dengan salat berjamaah. Bukan 1 berbanding 2 atau 1 berbanding 10, tetapi 1 dibanding 27, dalam riwayatnya 25. Sangat jauh sekali. Yang ketiga, al-farqul kabiru fi sawabi baina salatail jama'ati wal infirad. Ini sama ya, hampir sama. Perbedaan besar pada sisi pahala antara salat jamaah dan salat fardu. Salat infirad afan, salat yang bersendirian. Dan ini yang keempat yang penting, sihhatu salatil munfarid wa ijza'uha an. Ini suara apa ya, Pak? Kayak suara merpati. Dari ini ya, ini. Sahnya salat yang bersendirian ya. Tidak sebagaimana dinyatakan oleh kalangan Zahiriyah bahwasanya orang yang salat bersendirian tanpa ada uzur itu tidak sah menurut mereka. Tapi kata Syekh Abdullah, orang yang sholat bersendirian itu sholatnya sah dan tetap mendapatkan pahala. Li'anna lafdhu afdal fil hadis yadullu ala anna kila as-salataini fihi fadlun. Karena kata-kata lebih utama pada hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat yang bersendirian pun terdapat keutamaan. Hanya saja keutamaan sholat sendirian itu dikalahkan sangat jauh oleh sholat orang yang dilaksanakan berjamaah. Walakin tazidu ihdahuma 'alal ukhra. Akan tetapi salah satunya lebih banyak. Wa hadza fi haqqi ghairil ma'dzur. Kata beliau. Bahwasanya orang yang sholat bersendirian atau munfarid mendapatkan pahala 1 dibandingkan 27 derajat orang yang sholat berjamaah itu ketika dia tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan yang kuat. Adapun orang yang tertinggal dari sholat jamaah, imma karena sakit, imma karena safar, ataukah karena mungkin sudah dihidangkan makanan sebagaimana pekan lalu telah dijelaskan. Sedangkan kebiasaan dia adalah senantiasa menghadiri sholat berjamaah, maka ketika dia terkena uzur syar'i, maka ketika dia melaksanakan sholat bersendirian pun pahalanya sama. Pahalanya tetap 27 derajat. Ini keutamaan apabila dia tidak biasa meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki uzur di dalamnya. Misal sholat berjamaah, dia senantiasa berusaha mendatangi sholat jamaah, sehingga ketika dia mengalami uzur terhalang oleh alasan-alasan syar'i, semisal qada hajat, buang air besar, buang air kecil, lalu dia tertinggal dari sholat jamaah, maka ketika dia sholat sendirian pun pahalanya sama, 27 derajat, Masya Allah. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis ke-56. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wa huwa katibi Al-Umdah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salatnya seseorang di dalam jamaah dilipat gandakan daripada salatnya dia di rumah atau di pasarnya, dengan pelipat gandaan 25 derajat atau 25 kali lipat.
Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa asal wudu. Hal itu adalah apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan sunah-sunahnya. Tsumma kharaja ilal masjid, lalu dia pergi ke masjid. Berarti dia pergi ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. La yakhrujuhu illa shalah. Dia tidak keluar menuju masjid melainkan tujuan untuk salat. Lam yakhtu khutuwatan illa rufiat lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu kaki melainkan diangkat untuknya satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Ini setiap langkahnya. Maka kesimpulannya apabila seseorang itu tinggal lebih jauh dari masjid dan dia menuju ke masjid dalam keadaan berjalan kaki, maka pahalanya semakin banyak dan banyak kesalahannya semakin banyak yang terhapus. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusallu alaihi. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan apabila dia selesai sholat, para malaikat senantiasa mendoakannya. Madama fi musallahu, selama dia tetap di dalam tempat sholatnya. Ya, para malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah salawat kepada orang tersebut, ampunilah dan berilah rahmat untuknya. Wala yazalu fi salatin man tadhara shalah. Dan orang tersebut senantiasa dianggap sholat dalam pahala sholatnya selama dia menunggu sholat, di masjid. Baik, karena sudah ada alarm waktu isya, kita istirahat terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sorry. Yahya mana? Yahya mana? Duduk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pada hadis ke-55 disebutkan bahwasanya
sholat berjamaah lebih utama dari sholat bersendirian dengan jumlah 27 derajat. Ini dijelaskan secara umum ya. Adapun pada hadis ke-56 dijelaskan sebab-sebabnya kenapa sholat berjamaah itu diberikan 25 atau 27 keutamaan. Ya, diperinci sebab-sebabnya. Tidak hanya sekedar orang hadir ke jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah, wa anna sababa fi hadhil mudha'afa huwa anna man arada salata idza tawadda'a fa hasanal wudu. Sebab yang menjadikan sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya adalah bagi siapa yang menginginkan sholat berjamaah lalu dia berwudu di rumahnya dan dia memperbagus wudunya, tidak meninggalkan sunnah-sunnah wudu, ya, misal melipat gandakan beberapa anggota wudu menjadi 3 gerakan, misal membasuh lengan, berkumur-kumur 3 kali dan seterusnya. Tidak berwudu di masjidnya langsung. Karena apabila dia berwudu di masjid, tentu keutamanya tidak sebagaimana dinyatakan dalam hadis, akan berkurang. Tsumma kharaja min baitihi biniyatin khalisah. Dan dia keluar dari rumahnya dengan niat yang ikhlas. Yaitu tidak berniat untuk selain sholat. Berbeda dengan orang yang keluar, dia memang sudah berwudu, tetapi dia keluar awalnya ingin beli cabai mungkin. Ternyata di tengah jalan sudah keburu azan. Lalu dia mampir ke masjid, tentu keutamanya tidak sebagaimana dinyatakan dalam hadis ini. Beli cabai kah, beli bawang. La yakhruju li ayyi ghardin illa li ada'i shalah. Dia tidak keluar untuk tujuan apapun melainkan untuk menunaikan sholat. Lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka keutamanya di antaranya adalah setiap langkah yang dia langkahkan akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah dengan 1 derajat, wa khut'anhu biha khati'ah, dan dihapuskan darinya setiap langkahnya itu 1 kesalahan. Faidah sholat fil masjid ma'al jamaah, dan dia apabila selesai dari sholat di masjid bersama jamaah, para malaikat senantiasa mendoakannya dengan ampunan dan rahmat. Madama fi musallahu, selama dia tidak meninggalkan tempat sholatnya. Misal ini dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ataukah dia menghadiri majelis taklim yang kita laksanakan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada hadis-hadis ini kepada kita yang hadir di masjid ini dalam rangka belajar. Fataqulu fi du'aiha wa tarhamya Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Allah, ya Allah, kata malaikat, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Masya Allah. Ini adalah keutamaan besar, yang mana kadang-kadang kita sangat bakhil terhadap waktu kita untuk duduk-duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat. Karena kita lebih menyukai aktivitas duniawi kita. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa tiap hari, tentu kita ambil waktu-waktu yang semisal ketika majelis taklim seperti ini, atau beberapa hari dari sepekan untuk sholat syuruk, ya, sholat syuruk di masjid atau mushola ketika ba'da subuh. Jangan sampai seumur hidup tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Wa inna min asbabi mudha'afatil jama'ati ala salatil munfaridi annahu madama yantadhiru shalah. Dan di antara sebab pelipat gandaan pahala salat berjamaah dibanding dengan salat sendiri di rumah, yaitu dia senantiasa menunggu salat bersama jamaah. Falahu minal ajri bintidharihi ajrun man huwa fi nafsi shalah. Ya, dia mendapatkan pahala
semisal orang yang senantiasa tegak menegakkan sholat, walaupun dia menunggunya dengan duduk, membaca buku, membaca mushaf, atau berzikir, bahkan mungkin berbincang-bincang dengan teman. Ini adalah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menunggu sholat kepada sholat berikutnya, terutama sholat-sholat yang berjarak pendek, semisal sholat maghrib ke isya. Adapun kalau subuh ke zuhur tentu akan terlalu lama ya. Li'annahu lam yahbisuhu illa intidharil jamaah, dan tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang menghalanginya untuk keluar dari masjid, melainkan karena dia menunggu salat berjamaah berikutnya. Wa hadhi fawaidul jisam la yatahawanu fi tahsilha illa mahrumun mash'um. Dan fawaid yang besar ini, keutamaan-keutamaan yang besar ini, tidaklah ada orang yang melalaikannya, meremehkannya untuk mencapainya, melainkan orang yang terhalang dari kebaikan yang banyak. Baik, kita masuk kepada bahasan berikutnya, itu ikhtilaful ulama, perbedaan ulama pada masalah salat jamaah. Ikhtalafal ulama fi talamusi al-jam'i bainal hadis as-sabi wal 20 wa hadis al-25. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami penggabungan antara 25 dan 27 derajat. Tentunya setiap pemahaman mereka, pandangan para ulama tersebut hanya berdasarkan perkiraan dan dugaan saja, ya. Takhminat wa dhunun. Dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dikatakan bahwa al-adadul qalilu la yunafil adadul katsir. Jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang banyak. Kalau dari segi sanad, yang lebih kuat adalah 25. Adapun dari sisi matan, dari sisi isi hadis, maka ini jumlah yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Bahwasanya seseorang mungkin bisa mendapatkan lebih banyak dari 25, kadang kurang dari itu, sesuai dengan kesungguhan dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna mafhum al-adadi ghairu muradin ala sahihi min aqwal al-usuliyyin. Bahwasanya konsep jumlah ini, ya, dari berbagai pandangan ulama itu tidak benar, bahwasanya saling membatasi, gitu. Tapi yang benar adalah itu hanya menunjukkan banyaknya keutamaan salat berjamaah. Hadis ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah fadilatu salatil jamaah fil masjid. Keutamaan salat berjamaah di masjid dan dilipat gandakan pahalanya. Wa fadilatul jamaati tahsulu bi ayyi adadin yusaddiqu alaihi ma'al jamaah. Dan keutamaan salat berjamaah dicapai dengan jumlah berapapun sesuai dengan jumlah jamaahnya. Ala anna kasratal adadi ad'a li husulil ziyadah fi sawab. Bahwasanya jumlah jamaah yang hadir itu akan lebih mendekati keutamaan salat jamaahnya. Apabila jamaahnya sedikit, maka keutamanya lebih sedikit. Apabila antum datang ke masjid yang jumlah jamaahnya lebih banyak, tentu akan lebih mencapai keutamaan tersebut. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan. Siapa lagi? At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Begitupun Imam Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab secara marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min anna salatar rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wa wahdah. Salatnya seseorang bersama orang lain, ya, dua orang, satu imam satu makmum, lebih suci, lebih baik dari salat orang yang sendirian. Wa salatuhum ma'ar rajulaini,
azka min salatihi ma'al wahid. Dan orang yang sholat bersama dua orang, ya, satu imam, dua makmum, itu lebih baik, lebih suci daripada orang yang sholat satu orang imam dan satu makmum. Sehingga pengertian keutamaan sholat berjamaah dengan jumlah yang banyak, yang tadi 25 dan 27, itu akan lebih tercapai apabila jumlah jamaahnya lebih banyak. Tentunya di samping jumlah juga jamaah yang memperhatikan sunnah-sunnah pada saat sholat jamaah. Semisal imam yang membacanya adalah tartil, tidak banyak menyalahi kaidah-kaidah bacaan, kemudian tidak renggang, ya. Karena sebagian masjid ini tahawun dalam hal ini, ya. Tidak diatur oleh imam, sehingga jarak antara satu makmum dengan yang lain kadang-kadang terlalu jauh berjarak. Walaupun hari ini ada pendapat Hanafiyah yang mengesahkan bolehnya sholat berjamaah itu dengan berjarak. Ya, berjarak itu maksudnya bukan karena tadi kemarin COVID, bukan ya, tetapi bolehnya berjarak sekitar 1 jengkal dan seterusnya. Sehingga apabila kita menelaah ini, praktek sholat jamaah di masjid-masjid di Indonesia itu lebih mendekati madhabnya Hanafi, bukan madhabnya Syafi'i, ya. Kemudian di antara hal lain yang patut diperhatikan, ya, ketika sholat berjamaah adalah makmum tidak segera menuju ke sujud sebelum imamnya menempelkan dahinya di tempat sujud. Ini juga termasuk adab-adab sholat berjamaah, ya. Sehingga apabila antum bergabung di jamaah yang memperhatikan sunnah-sunnah ataupun adab-adab berjamaah, tentu lebih utama apabila antum dekat dengan masjid-masjid tersebut. Jadi kita utamakan untuk memilih masjid yang menegakkan sunnah sholat di dalamnya. Yang kedua, an-naqsu fi salatil munfarid. Kekurangan pahala, ya, berkurangnya pahala ketika seseorang menyengaja untuk tidak hadir di salat berjamaah. Wa ta'khuruha fil fadli an salatil jamaah. Hampir sama, ya. Tertinggalnya pahala dari keutamaan salat berjamaah. Ya, ketika anal jama'ata laysat syartan lis-shalah. Ini sudah pernah kita bahas bahwasanya berjamaah itu bukan syarat sahnya sholat. Ini terutama pada salat-salat yang 5 waktu. Fatujzi'u minal munfaridi ala naqsin kabir fi sawabiha. Bahwasanya orang yang sholat sendirian itu tetap mendapatkan pahala sholat, menggugurkan kewajibannya, bara'atu dhimmah, tetapi dia terluput dari pahala yang besar, dari pahala salat berjamaah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, anna kulla hadal fadli min rif'atid darajat wa hatil khataya wa istighfaril malaikah murattabun ala ihsanil wudu. Semua keutamaan berupa tingginya derajat, dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan mendapatkan ampunan malaikat, itu terkait dengan baiknya wudhu seseorang, terutama apabila dilaksanakan dari rumahnya. Wal khuruji minal baiti ilal masjid liqasdis shalah, dan dia keluar dari rumah ke masjid hanya untuk tujuan sholat, biniyatin khalisah, dengan niat yang bersih dan yang ikhlas. Wassababul madhkur murattabun ala majmu'il a'mal. Niat pahala yang disebutkan itu terkait dengan amal-amal itu semuanya. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, misal karena kondisinya tidak memungkinkan, dia berjalan ke masjid adalah wudunya batal, lalu dia wudu kembali di masjid, maka tentu keutamanya berkurang. Tidak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Walau khala minhu juz'un, apabila ada satu amalan yang terluput dari orang tersebut, lam yatarattab alaihi ma dzukira minal ajr, maka dia tidak memperoleh pahala tersebut secara maksimal.
Bukan berarti apabila dia terluput mungkin karena dia batal di jalan, lalu dia tidak memperoleh 27 full, lalu dapatnya cuma 1, enggak. Ya mungkin dapat 20, dapat 22, dapat 15, lumayan. Daripada lalu dia batal di jalan, lalu karena saya enggak dapat 27, udah balik lagi ke rumah. Sholat sendiri, enggak. Tentunya itu dia lebih parah lagi ya, dapat pahalanya, lebih sedikit lagi. Kemudian yang kelima, anna limuntadhiris shalah sawabaman huwa fis shalah. Anna limuntadhiris sholati sawabaman huwa fis shalah. Bagi orang yang menunggu sholat, setelah sholatnya dia selesai, ya, terdapat pahala orang yang di dalam sholat. Maksudnya apa? Seakan-akan dia sholat terus menerus, ya, selama dia menunggu sholat di dalam masjid. Baik, kita masuk ke hadis ke-57. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalu salawati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Salat-salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang terdapat di dalam salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, tentu mereka akan mendatanginya, memenuhinya, walaupun dengan merangkak. Walau qad hamamtu an amura bis salati fatuqam, sungguh aku bertekad, berazam agar salat itu dikumandangkan, yaitu diiqamati. Summa amura rajulan fayusalli bin nas, lalu aku suruh salah seorang jamaah untuk mengimami yang lain, mengimami jamaah yang lain. Summa antaliqu fi rijalin ma'hum huzam, lalu aku pergi dengan beberapa orang yang mereka membawa beberapa ikat min hatab, dari kayu, ila qaumin la yashhaduna shalah, menuju kepada orang-orang yang tidak ikut serta hadir di masjid, ya, dalam rangka salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, lalu ingin sekali aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Kata-kata asal dari hadis ini, ya, fa uharriq itu adalah membakar. Bisa dibaca dengan fa'ahraqu. Fa'ahraqu itu sama, membakar, tapi lebih mendalam maknanya daripada tidak ditasydidkan ra'nya. Kemudian habwan artinya adalah sebagaimana disebutkan Ibnu Asir, an yamshi ala yadayhi wa rukbatayhi, seseorang berjalan dengan tangan dan dua lututnya, jadi merangkak. Wa huwa mansubun, ya, ini pembahasan nahwu. Habwan bukan habbun, karena li'annahu khabaru kana muqaddar, dia khabar dari kana yang mana isimnya adalah ditakdirkan atau diperkirakan. Walau yaitu takdir isimnya adalah walau yakunul ityanu habbun, tentunya dia akan mendatangi dengan merangkak. Baik, kita masuk langsung ke makna ijmali karena pembahasannya cukup panjang. Tatkala munafik, ya, mereka salat untuk riya, ya, ingin mendapatkan atau ingin dilihat manusia, dilihat masyarakat, dan mereka tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Wa kana salatul isya wa salatul fajri bi waqtin tulan, kemudian didukung waktu salat isya dan subuh adalah dilaksanakan sudah dalam keadaan gelap. Fama yarahumun nasu alladhi yusalluna li ajlihim, dan masyarakat pun tidak melihat mereka, padahal mereka itu salat karena apa? Riya, ingin dilihat. Najiduhum
yaqsuruna fi hadaini sholataini allataini taqa'ani fi waqtir rahah. Kita mendapati mereka tidak bersemangat untuk mendatangi salat isya dan subuh. Dan ini wakil ya. Di mana ketika kita mendatangi salat maghrib, umumnya di musola di masjid itu jumlahnya banyak. Ketika salat isya jumlahnya jauh berkurang, apalagi waktu subuh. Yang mana pelaksanaan salat isya dan salat subuh ini dilaksanakan pada saat istirahat, waktu rahat. Waladatin naum, dan nikmatnya tidur. Walan syatu li adaihima ma'al jamaah illa min man haddahu ad-da'il iman. Dan orang-orang munafik ini tidak semangat untuk menunaikannya bersama jamaah, melainkan orang-orang yang mendatangi salat jamaah karena panggilan iman. Al-imanu billahi ta'ala wa raja'i sawabil akhirah, dan mengharapkan pahala akhirat. Ini tentunya kondisinya ketika masjid saat itu tidak memiliki penerangan. Dan qadarullah wa masya'a fa'al, bahkan ketika saat ini masjid banyak digunakan dalam keadaan terang benderang seperti ini pun, orang-orang yang terkena kemunafikan dalam hatinya, mereka tetap tidak bersemangat untuk mendatangi jamaah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika lampu-lampu penerangan itu terang di masjid-masjid pun, orang-orang masih terhalang dari menunaikan salat isya dan subuh berjamaah. Tidak lain tidak bukan karena adanya kemunafikan pada hati-hati mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Walamma kal amru ala ma dzukir kanat hatai salatani asyaqqu asqala 'ala al-munafiq. Tatkala keadaannya sebagaimana disebutkan, dan dua salat ini yaitu isya dan subuh ini adalah yang paling memberatkan bagi orang-orang munafik, walau ya'lamuna ma fi fi'lihima ma'a jama'atil muslimin fil masjid la atauhuma walau habwan kahabbil tifl. Seandainya mereka mengetahui pahala di dalam salat berjamaah di masjid, tentunya mereka akan mendatangi isya dan subuh, walaupun dengan merangkak sebagaimana anak kecil yang merangkak. Ini sebagaimana besarnya pahala salat isya dan subuh berjamaah. Seandainya dia tidak mampu berjalan normal, dia akan rela jalan dalam bentuk merangkak. Insyaallah. Wa aqsama Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qad hamma bimu aqbatil mutahallifin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, bertekad untuk membakar, memberikan iqab, hukuman bagi orang-orang yang tidak hadir di masjid karena malas, untuk menunaikannya berjamaah. Wa dzalika bi an ya'muru bis salati fatuqamu jamaah thumma ya'muru rajulan fayu'aman nas makanahu thumma yantaliqu ma'ahu rijal. Ini sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis. Beliau ini sekali menghukum orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah karena kemalasannya mereka. Alasannya adalah li syiddati martakabuhu fi takhallufihim an salatil jamaah. Karena besarnya penyelewengan, besarnya perbuatan menyimpang yang mereka lakukan karena tidak hadir dalam salat berjamaah. Laula ma fi buyuti minan nisa'i wasibyan al-abriya. Seandainya di rumah-rumah orang munafik itu tidak ada wanita dan anak-anak, yang mana anak-anak dan wanita ini tidak diwajibkan salat berjamaah, alladzi la dzamba lahum, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melaksanakan tekadnya. Tetapi karena ada halangan di dalam rumah-rumah orang munafik itu, ada orang-orang tua lansia, orang sakit mungkin,
anak-anak dan perempuan yang mana tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, maka beliau hanya punya azam yang kuat ini dan tidak melaksanakannya. Para ulama berbeda pendapat pada hukum sholat berjamaah. Sebagian ulama semisal Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Dan sebagian ulama yang lain menganggap bahwasanya salat berjamaah adalah fardu kifayah. Apabila ditegakkan oleh sebagian orang, maka gugurlah sebagian yang lain. Dan Al-Imam Ahmad dan para pengikut beliau, kemudian juga para ahli hadis berpendapat bahwasanya salat jamaah adalah fardu ain. Dan kalangan Dhahiriyah, siapa kalangan Dhahiriyah ulamanya? Pak Osim, Mas Rian, lupa. Itu Abu Daud Al-Dhahiri atau Ibnu Hazm diantaranya. Itu pendapatnya paling keras, bahwasanya salat jamaah adalah syarat sahnya salat. Dan ini diikuti oleh Ibnu Aqil Al-Hambali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kita bahas dalil mereka. Alasan yang mengatakan bahwa salat berjamaah adalah sunnah muakkad adalah mendasarkan pendapat mereka pada hadis salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Mereka beristidlal anna kullan min salatil jamaati wa salatil infirad ishtaraka fil afdaliyah. Bahwasanya salat jamaah dan salat bersendirian itu sama-sama ada keutamaannya. Maka mereka menakwilkan hadis pada masalah ini yang Rasulullah SAW ingin sekali berazam untuk membakar orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat berjamaah untuk dibakar rumahnya. Mereka melakukan takwil dengan takwil yang sangat jauh dan memberatkan diri. Hal ini sebagaimana apabila kita ingin menelaahnya di dalam kitab Fathul Bari ada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Nailul Awtar karya Al-Imam Asy-Syaukani. Begitupun pada kitab-kitab lain yang mendukung pendapat ini. Adapun adillah atau dalil-dalil man dhahabu ila annaha fardu kifayah, bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya salat jamaah itu fardu kifayah, ya. Bahwasanya apabila beberapa kelompok orang melaksanakannya saqata anil baqin, maka yang lain yang tidak hadir di salat tersebut akan gugur tanggungannya. Fa ya adilatu man yarau annaha fardu ain. Sama-sama menggunakan dalil yang digunakan oleh yang mewajibkan dengan kewajiban muayyan. Setiap orang wajib ya, kecuali yang ada udzur. Walaysa hadza dalilan mustaqiman. Tapi dikatakan di sini dalil tersebut yang sama-sama digunakan oleh orang yang berpendapat bahwasanya salat jamaah itu fardu ain itu tidak pada tempatnya bila digunakan untuk orang yang berpendapat salat jamaah adalah fardu kifayah. Li'anna haula'i hamma biqatlihim wal qatlu ghairul muqatalah. Karena pendapat ini apabila semuanya tidak melaksanakan sholat jamaah maka dibunuh, bukan diperangi. Dan ini dibunuh tentu beda-beda dengan diperangi. Adapun yang disebutkan dalam hadis adalah diperangi. Alasan kedua, seandainya fardu kifayah, lakana wujubuha saqitan an haula'il mukhtalifin. Tentunya orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah tentu terbebas dari kewajiban. Sedangkan Nabi SAW tadi ingin sekali mendatangi rumah orang-orang yang tidak hadir dalam salat jamaah. Padahal tadi beliau sudah menyuruh beberapa orang untuk hadir jamaah, salah satunya menjadi imam,
dan dilaksanakan sholat berjamaah. Tentu ini berbeda dengan apa yang tadi disebutkan dalam hadis. Falam yakunu taraku wajiban yu'aqabuna alaihi idzan. Sehingga tidak wajib diberikan hukuman apabila memang sudah gugur kewajibannya. Amma adilatul mujibina laha 'alal a'yan fahiya sahihah sharihah. Adapun dalil-dalil yang digunakan dan istidlal yang digunakan oleh yang mewajibkan dengan fardu ain adalah benar dan sharih, jelas sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang kita bahas ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la yahumu bi ta'dzibim illa ala kabiratin min kabairid dzunub. Tidaklah beliau ingin mengadab, ingin memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkan salat jamaah, melainkan orang yang sengaja meninggalkan salat jamaah adalah termasuk dosa besar. Kemudian hadis yang lain, hadisul a'ma, yaitu hadis orang buta yang minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Li wuru'ati thoriq, karena sulit untuk menempuh jalannya. Wa adamil qaid, beliau tidak memiliki penuntun di jalan. Falam yurakhis lahu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan, ya. Selama orang tersebut yang buta itu mendengarkan azan, maka dia wajib mendatanginya bagaimanapun juga. Wa minha masyru'iyatuha fi asyadil halat wa hiya waqtil qital. Dan salat berjamaah juga disyariatkan ketika waktu yang paling mengerikan, yaitu salat khauf. Salat khauf itu tidak melaksanakan salat yang sunnah, tetapi salat yang wajib. Dalam keadaan perang pun masih disyariatkan untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Tentu lebih ditekankan lagi. Ini yang menjadi alasan kuat mengapa salat jamaah itu wajib ain atau fardu ain bagi laki-laki. Adapun hadis-hadis yang berisi keutamaan, fala dilalata fiha ala adamil wujub, maka ini bukan berarti salat jamaah itu tidak wajib. Li'annana lam naqul innaha la tasihu bila jamaah, karena kita tidak berpendapat bahwasanya orang yang salat sendirian itu tidak sah. Benar, orang yang salat sendirian itu tetap sah dan mendapatkan keutamaan. Tetapi dia menyelisihi perintah di dalam kewajiban salat berjamaah. Kita katakan inna sahihah naqisas shawab, bahwasanya orang yang salat sendirian bukan karena ada uzur, bukan karena ada alasan yang diterima, salatnya sah tetapi pahalanya kurang. Asimun fa'iluha ma'adamil udhur. Ketika dia melaksanakannya tanpa udhur yang diterima, maka dia berdosa. Tetap berdosa tetapi sah dan mendapatkan pahala. Adapun kepada pihak yang menjadikan jamaah itu syarat sahnya salat, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah wa Daruqutni dari Ibnu Abbas, man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, fala salata lahu, tidak ada salat baginya. Maka yang rajih secara sanad bahwasanya hadis ini mauquf kepada Ibnu Abbas, bukan marfu, bukan disandarkan perkataannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini misalnya taruhlah ini sahih marfu kepada Nabi, maka bisa dipalingkan maknanya pada bahwasanya yang dimatakan la salata lahu adalah la salata kamilah, tidak ada salat yang sempurna baginya, yaitu bagi orang yang tidak mendatangi salat berjamaah karena tidak ada uzur. Jadi dia tetap sah tetapi salatnya tidak sempurna berdasarkan hadis-hadis yang lain. Tapi kita langsung masuk ke faidah. Yang pertama, bahwasanya salat jamaah adalah fardu ain ala rijalil balighin,
Salat jamaah adalah fardu ain. Fardu ain maksudnya adalah fardu yang tidak dapat diwakilkan. Yang tidak dapat diwakilkan kewajiban jamaahnya oleh orang lain. Apalagi diwakilkan kewajiban sholatnya. Jamaahnya saja nggak boleh, apalagi diwakilkan sholatnya. Sehingga guyon-guyon yang tidak lucu sebagian orang, ayo sholat tolong diwakilkan gitu. Itu adalah guyonan atau cok-cok yang tidak pada tempatnya. Jadi fardu ain adalah tidak diwakilkan, tidak gugur kewajibannya apabila yang lain melaksanakan jamaah. Yang kedua, anna man tarakal jama'ata bila udhrin asimun yastahiqul uqubah. Siapapun yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada alasan yang syar'i, ya, alasan syar'i ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu, karena hujan, karena sedang qada hajat, karena sudah dihidangkan makanan, ya, maka dia mendapatkan dosa yang dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga, juga terdapat faedah dari hadis ini, anna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh manfaat. Fa innahu lam yamna'hu min ta'dzibihim. Karena tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghukum orang-orang munafik yang takhalluf, ya, melalaikan salat jamaah, illa khaufu ta'dzibin atau khaufu ta'dzibi man la yastahiqul adab. Karena beliau khawatir siksaan tersebut mengenai orang-orang yang memang dia tidak berkewajiban mendatangi salat jamaah, semisal ibu-ibu, ya, anak-anak dan seterusnya. Faedah keempat, annal munafiqina lam yaqsudu bi ibadatin illa riya' was sum'ah. Bahwasanya orang-orang munafik terkena penyakit kemunafikan, tidaklah meniatkan dalam ibadah mereka melainkan riya', ingin dilihat, was sum'ah atau ingin didengarkan. Li'annahum lam ya'tu ila salati illa hina yushahiduhum nas. Karena mereka tidak menghadiri salat melainkan ketika kondisinya manusia bisa melihat, ya, ketika salat zuhur, salat asar dan maghrib. Walaupun saat ini, ya, sangat disayangkan salat zuhur, asar dan maghrib pun sama-sama sepinya. Karena ini keterbelakangan yang sangat jauh pada kaum muslimin tentang keutamaan sholat berjamaah. PR besar bagi kita yang sudah ngaji, bukan hanya pada para asadidahnya, tetapi juga antum yang menjadi utusan-utusan para asadidah ke masyarakatnya. Kemudian yang kelima, fadlu salatayil isya'i wal fajr. Keutamaan salat isya dan subuh. Mana ini? Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya orang-orang munafik tersebut mengetahui keutamaan yang ada di dalam isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Yang keenam, saqlu salatail fajr wal isya mahmudun ala adaihima fi jama'atin. Beratnya dua salat subuh dan isya kemungkinannya adalah karena innama saqalatuhuma liquwwatid da'i ila takhalluf anhuma. Karena kuatnya ajakan untuk tidak hadir dalam salat berjamaah, ya, karena dalam keadaan apa tadi? Ladzatun naum, ya, atau waktu roha, waktu-waktu istirahat. Waktu-waktu sudah bersantai dengan keluarga yang siangnya mungkin dari pasar, dari kantor, sudah berkumpul dengan keluarga dan mungkin dilalaikan dengan gawai, dengan TV. Ketika waktu adzan, satu kalimat demi kalimat dia lalaikan, bahkan ketika iqamat pun dia tidak beranjak dari tempatnya, maka dia akhirnya tertinggal dari sholat berjamaah secara keseluruhan, ya, sehingga
masing-masing keluarga hendaknya saling mengingatkan apabila telah sudah didengarkan azan, orang yang mendengar hendaknya mengingatkan orang yang berkewajiban untuk mendatanginya, ya, suaminya, mungkin anak-anak yang sudah balik dan seterusnya, sehingga mereka tidak terbiasa untuk meninggalkan sholat berjamaah 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Karena apabila sekali tertinggal dan dia menikmatinya, tentu dia akan keterusan kecanduan untuk tidak hadir. Sebagaimana dahulu saya sebutkan, bahkan mungkin dia akan malu untuk hadir dalam sholat berjamaah. Sebagaimana sebaliknya dia tidak malu untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kita lihat anak-anak yang main layang-layang di pinggir masjid. Azan sudah dikumandangkan, tetapi mereka tidak segera menurunkan layang-layang mereka. Seakan-akan orang apabila dia menurunkan layang-layang, mengambil wudhu, mengambil sarung, itu hal yang memalukan bagi mereka. Ini ihtimalnya, ya. Sehingga sebaliknya kita hendaknya membiasakan hal-hal yang disyariatkan sehingga lepas rasa malu tersebut dari kita, walaupun mungkin teman-teman sebayang mencibir kita. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa kita bawakan malam ini sampai hadis ke-57. Insyaallah bab hudurun nisa fil masjid, insyaallah kita bahas pada pekan-pekan berikutnya insyaallah taala. Inilah yang bisa kita bawakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.